Gimana perasaan kamu kalau kamu lihat ada orang yang berzina di hadapan kamu? Jijik, sampah, binatang. Apa respon kamu kalau ada orang di hadapan kamu dibacok lehernya saya mati? Biadab, nggak punya nurani. Tahu nggak, itu adalah pemandangan biasa yang terjadi setiap hari di Mekah. Nabi Muhammad hidup dan tumbuh dalam kondisi masyarakat yang rusak kayak gini. Kekacauan, kezoliman, kebodohan masyarakat Arab jadi satu. Hal itulah yang membuat Nabi Muhammad gelisah, galau, dan Nabi pengen kebaikan dan kedamaian, tapi Nabi nggak tahu cara memperbaikinya gimana. Karena kegalauan itulah akhirnya Nabi memutuskan untuk pergi ke salah satu tempat yang sulit digapai sama manusia untuk merenung dan mencari jawaban. Tepatnya di Jabal Nur. Di sana ada gua kecil yang cuma muat 2 orang berhimpitan. 11,5 km jarak Mekah ke Jabal Nur, melewati gurun pasir yang tandus, terik matahari yang ganas. Tapi setelah sampai, apakah selesai? Belum, karena beliau harus mendaki 642 meter ke atas. Kondisinya nggak kayak sekarang bro. Dulu penuh dengan bebatuan yang tajam, tanaman-tanaman berduri, tebing yang terjal. Tapi semua itu nggak menghalangi Nabi untuk tetap ke sana. Dari sini kita belajar, terkadang kita tuh butuh space dan jarak untuk mendapatkan solusi. Kita butuh untuk tenang sebelum menjawab permasalahan-permasalahan apapun. Kita butuh merenung dan berbicara pada diri kita sendiri sebelum kita menyalahkan orang lain. Kita butuh mengakui bahwa kita ini lemah, bodoh, dan gak tahu apa-apa. Dan kita butuh untuk menyerahkan seluruh beban hidup kita pada Sang Maha Kuasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi di Gua Hira. Menenangkan dirinya dari hiruk-pikuk dunia yang kacau. Merenung apa sebenarnya hakikat dunia ini. Dari mana kita hidup, untuk apa kita di dunia, dan kemana setelah kita mati. Beliau bermunajat, meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Hingga pada suatu hari, di bulan yang sangat membakar dan terik, yaitu bulan Ramadan. Di malam hari yang sunyi, beliau didatangin oleh sesosok malaikat sambil berkata, "Ya Muhammad, Iqra." Tubuh Muhammad langsung bergetar. Lisan beliau keluh karena didatangi oleh sosok makhluk yang bercahaya dengan suara yang sangat menggelegar. "Iqra ya Muhammad." Dia deketin Nabi. Nabi ketakutan sambil menjawab, "Ma ana biqori." Aku gak bisa baca. Malaikat itu semakin mendekat, kemudian dipeluk Nabi kuat-kuat sampai sesek, seolah-olah setiap rusuknya akan patah. Malaikat itu pun berkata lagi, "Iqra ya Muhammad." Nabi balas lagi, "Ma ana biqori." Serius aku gak bisa baca. Kemudian malaikat itu membacakan kalimat-kalimat yang gak pernah didengar sebelumnya. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nabi Muhammad ngikutin perintah malaikat, membacanya berulang-ulang kali sampai beliau hafal. Kemudian malaikat itu pun pergi. Iqra, bacalah, belajarlah, telaahlah. Itu adalah langkah awal untuk kita merubah apapun. Lingkungan, masyarakat, keluarga, bahkan diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa merubah apapun tanpa memulainya dari Iqra, dari belajar. Pertanyaannya, belajar apa emang? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Solusi dari semua permasalahan adalah kenali dulu siapa pencipta kita. Ketika kita udah tahu siapa pencipta kita, maka solusi itu pasti akan datang, dan itu pasti adalah sebuah kebenaran. Kita punya masalah apa? Kelaparan, kemiskinan, krisis moral, ekonomi, hukum, pemerintahan. Sebelum kita sok-sokan pinter ngejawab semua masalah-masalah itu, pertanyaannya, kita udah kenal belum sama pencipta kita? Logikanya aja, kalau dunia ini adalah punya dia, maka dia tahu yang terbaik untuk dunia ini. Yuk kita tanya sama diri kita sendiri, seberapa kenal kita sama Sang Pencipta?